Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurski dengan NPM akhir 460. Di sini saya akan mengolah dataset menjadi dashboard yang cantik dan keren. Jadi, pertama siapkan dulu Excel kosong. Kita import data melalui opsi data, get data, from file, from text atau CSV. Karena kita sudah memiliki dataset dari Capstone NS. Oke, kita open. Nah, di sini ada beberapa data dari data 1 sampai data 9. Kita hanya menggunakan data 1 dan 3. Menggunakan data 1, kita import. Kita tunggu. Nah, kita transform. Lanjut, karena di sini ada pilihan new source, kita pilih file, text atau CSV, data 2, karena data 1 kita tadi sudah import. Oke, seperti yang sama, file, masukkan data 3. Oke, kita sudah menyiapkan data 1, 2, dan 3. Terus kita ingin menjadikan data 1, 2, dan 3 itu menjadi satu sheet dengan cara add and finish. Pilih yang add and finish as new. Lanjut, di sini ada opsi 3 or more tables. Data 3 sudah masuk, kita masukkan data 2, add, data 1, add. Oke. Nah, di sini sudah menjadi event 1 yang menunjukkan bahwa data 1, 2, dan 3 sudah masuk. Kita pilih close ended. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk data 3, data 2, data 1 event. Kita menggunakan event 1 dengan cara insert pivot table, new worksheet, oke. Nah, pilih karena kita ingin mengetahui tren rata-rata penjualan bulanan, jadi kita menggunakan monthly revenue dan juga open date. Oke, karena di sini banyak ya. Kita pilih yang low levels. Oh, sorry. Kita pilih yang ini. Klik. Kita group, pilih yang mon aja. Mon, oke. Nah, ini kita ganti di low levels, tidak usah dipakai ya. Nah, ini sudah muncul data bulan dan juga revenue-nya. Kita buat pivot chart. Karena ini kita ingin mengetahui tren, jadi kita menggunakan line chart. Terus pilih yang ini. Oke. Kita atur. Nah, terus kita ganti judulnya menjadi tren. Sorry. Kok hilang? Lah, kok hilang? Nah, tren rata-rata penjualan bulanan. Kita pilih yang font ini. Oke, sudah. Terus kita klik pivot chart analysis. Kita pilih insert timeline. Open that. Oke. Terus kita juga ingin mengetahui total penjualannya dan juga berapa kuantitasnya. Kita masuk ke event 1, insert pivot table menggunakan sheet yang sudah kita buat. Sheet 2 ini. Oke. Nah, total penjualan berarti kita memasukkan daftar. Kita mengetahui jumlah penjualannya sebesar 265 miliar sekian. Karena saya jika menyeting nilai mata uang dengan rupiah, di Excel saya tidak muncul titik antara pemisah angkanya. Jadi saya menggunakan ini aja biar lebih mudah. Terus lanjut kita mengetahui berapa quantity dari penjualan ini. Kita masuk ke event 1, insert pivot table, existing worksheet, masukkan ke data ini. Terus oke. Terus pilih yang CCG. Dan jadi mengetahui jumlahnya sebesar 80 dari 81 jumlah kuantitasnya. Nah, sebelum itu kita ganti dulu ini data set 1, 2, 3 untuk lebih mudah mengumpulkan hasil data dari yang kita olah. Terus karena kita sudah membuat dari timeline terus pivot chartnya, kita masuk ke insert lagi menggunakan event 1, insert pivot table, system worksheet, pilih dataset menggunakan ini, kita pilih OK. Kita akan mencari 5 toko dengan revenue tertinggi. Jadi masukkan store name. Oke, store name. Lanjut lanjut pilih monthly revenue baseline. Oke, sudah. Sum of monthly-nya di value, rows-nya ada di store name-nya di rows. Terus karena ini kan jumlahnya banyak, jadi kita pilih value filters. Kita pilih top 10 ini menjadi top 5. Oke, sudah. Lanjut membuat pivot chart-nya. Karena kita ingin mengetahui dari 5 store itu tadi, kita bisa memilih yang bar chart. Ini boleh, oke. Nah, kita ganti judulnya jadi 5 store penjualan. Sorry. 5 store dengan revenue tertinggi. Nah, kita setting jadi Ahami. Untuk desain, warna dan sebagainya akan kita atur di akhir. Kita setting ini terlebih dahulu. Sudah muncul, kita lanjut, klik
pivot chart analysis, kita pilih filter connection. Nah, ini kita pilih update untuk menyambungkan data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sudah. Terus pilih lagi pivot chart analysis. Terus insert slice menggunakan, karena itu tadi sudah mengetahui cabang-cabang dari kota, kita pilih region. Terus kita masukkan di sini. Karena ini ada data yang blank, kita akan setting hide item semua data. Datanya sudah tidak muncul. Lalu report connection. Oke. Sudah. Terus lanjut. Sebentar. Kita report connection dengan nomor 3 ya. Data 3 sudah. Lanjut kita membuat ini. Muncul lagi, jadi kita setting lagi. Oke. Oh, sorry guys, jadi ini nggak usah pivot table 3, langsung aja. Oke, sudah muncul ya. Terus lanjut, karena kita sudah report connection, kita lanjut menggunakan data dari Excel kedua ini, karena kita akan membuat 5 produk terlaris. Jadi seperti tadi pivot table. Oke, existing worksheet, masuk ke data 1, 2, 3 ini, kita klik oke. Nah, karena di produk terlaris itu tidak menggunakan SKUID, jadi kita menggunakan SKU name dan juga supplier. Lalu SKU name ada di rows, terus supplier ada di values. Sorry, balik. Supplier ada di rows, terus dan produk ada di values. Nah, kita lanjut menggunakan, karena ini datanya seperti tadi banyak, kita pilih value top 10 jadi top 5. Oke. Terus lanjut pivot table, pivot chart. Karena kita ingin mengetahui 5 terbanyak, kita bisa menggunakan ini sebagai data. Bebas ini bisa, ini bisa. Kita akan menggunakan data ini aja. Nah, terus kita ganti jadi 5 produk terlaris. Ganti judul Ahroni. Sudah 5 produk terlaris. Kita klik pivot chart analysis. Terus kita pilih insert slice. Kita pilih kategori. Oke. Nah, udah masuk. Terus ini connection pivot table 5. Oke. Connection kategori. Oke, sudah kita koneksikan. Lanjut, kita akan membuat 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Jadi, kita menggunakan data Excel yang ketiga. Insert pivot table. Lalu siapa ini? Oke. Nah, untuk 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan, kita akan menggunakan payment metode di browse, lalu transaction ID ada di values, count of transaction. Oke, sudah selesai. Kita setting dulu ke value filter dengan top 10 ganti jadi top 5 karena kita ingin mengetahui 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Nah, sudah muncul. Kita pivot chart, terus kita menggunakan pickup diagram lingkaran untuk mengetahui ya. Kita pakai data ini aja. Oke. Nah, karena kita ingin mengetahui berapa banyak yang digunakan, jadi kita ganti ke value as of dalam total, jadi persentase. Ini nanti bisa didesain menjadi persentase. Lalu kita buat selanjutnya masih di data yang Excel ketiga, lalu insert pivot table, terus existing worksheet kita pilih seperti tadi di data ini. Nah, oke, selesai. Oke, terus karena kita ingin mengetahui sumber transaksinya itu dapat dari mana, maka kita memilih source. Kita menggunakan source dan juga transaction ID. Nah, source itu ada di browse, count of transaction itu di value. Oke. Nah, kita sudah mengetahui ada di apps dan offline. Lanjut pivot chart. Kita menggunakan pivot chart dengan data ini. Nah, sudah. Oke, sudah muncul. Kita ganti. Oh, sorry guys, ini belum diganti. Ini 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Oke, sudah. Nah, ini ganti jadi sumber transaksi.
sumber transaksi, terus klik pivot chart analysis, kita sambungkan dengan data yang sebelumnya ini, yakni 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Kita sambungkan dengan cara pivot chart analysis, lalu insert slice. Kita menggunakan sort. Oke. Nah, ini dia. Lalu sort, terus slice, report connection, pivot table 7. Dan juga pivot table 6, karena ini nyambung ya. Nah, kita sudah membuat sumber transaksi dan juga pivot chart analisnya. Dengan insert slice udah, report connection juga udah. Kita olah lagi datanya seperti tadi. Ini rata-rata penjualan, kita ini hijau. Sebenarnya bebas, bukan apa. Terus, nah, ini kita saya kasih ini. Terus ini juga desain jadi biar cantik. Ini sini juga kemudian kita ganti warna hijau. Ini juga desain warna hijau, ini juga hijau. Oke, sudah. Desain. Terus ini juga makan data minyak. Terus kita pilih sebenarnya. Nah, ini boleh. Ini kalau ingin muncul akan ya. Oke, ini beda. Oke, sudah. Nah, ini kita ganti guys. Ini juga ganti. Sini juga sign change color. Oke, ini boleh. Terus ini dari tahu datanya. Terus ini kita ganti juga jadi warna hijau. Ini juga. Terus ini kita ganti kita ganti desain change color. Ini juga. Karena kita kita lihat datanya. Nah, datanya ini. Ini ada di kelihatan. Terus nah, karena kita persentase, kita ingin mengetahui sumber transaksinya berapa banyak, kita juga harus setting ke persen. Karena tapi supaya lupa kita persentase. Jadi terus transaksi ini karena kita ingin tahu berapa transaksinya. Jadi ini saja. Oke, sudah. Nah, sudah lagi semua data ini. Kita coba cek nanti dengan masuk dulu beliau terus board. Oke, kita pindah dari kita kumpulkan datanya dengan masukkan form yang bagus boleh. Nah, ini sudah. Terus kita blok. Pilih yang ini. Terus kita masukkan terus buat data set TPS. Kita pilih yang besar. Yang mana ya? Nah, sudah. Dari terus kita masukkan semuanya dari total penjualan. Dan di sini dari total penjualan. Nah, sudah di total penjualan. Terus kita masukkan juga data lagi sebanyak persen penjualan. Ini ada lebih total produksi. Oh. Terus pilih. Nah, sudah. Kita masukkan semua datanya tadi dari data penjualan. Terus ambil lagi di sini. Terus masih aktif dalam atas ini. Terus aja bisa coba. Ini coba. Oke. Oke, guys. Oke, udah muncul ya. Ini apa sih? Terus ada masukin. Ini kayaknya. Jadi hanya mengetahui kota mana dari ini, mengetahui dari mulai dari mana dari masukkan. Ini sudah. Ini kita masuk. Lanjut, masukkan berkasnya. Biar lebih ber. Nah, dari kita kalinya, masukkan lagi. Terus lagi, mudah-mudahan dengan mengangkat dari sini. Tercatat. Ini yang sama-sama. Nah, ini besarnya. Terus masukin lagi data. Oke, udah masuk. Kita masukin di sini. Terus. Ya, biar kita kosong. Nah, yang udah pada masuk, hasil data sudah saya olah. Ini menunjukkan. Guys, yang masuk. Ini kok sampai. Oke, semua. Jadi, hasil data dari yang saya peroleh ini dashboard dataset NSI dengan total penjualan 26.570 juta sekian, lalu dengan total produksi kuantitas paling banyak sebanyak 80.381. Lalu di sini ada tren rata-rata penjualan bulanan. Kita ganti jadi tahun untuk mengetahui berapa sih grafik penjualannya dari setiap tahun dan pada setiap bulannya ini. Kita contoh lihat di tahun 2023 bergerak paling tinggi di September tahun 2022. Dan ini juga bergerak ya. Nah, oke. Terus di sini juga ada region. Region di sini untuk mengetahui di Jawa berapa banyak, terus di Bali, ini Sumatera dengan grafik tinggi ya. Terus kategori di sini ada apotek. Nah, kita pilih aja di apotek paling banyak terjual tim Pusken, terus apotek saya paling banyak About Nutrition, di klinik paling banyak Suhu Global Wellness, paling banyak Unilever Wellness Kosmetik paling banyak Suhu Global, suplemen paling banyak terjual About Nutrition juga. Nah, terus ada 5 metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Sini terlihat bahwa lebih banyak menggunakan debit card dan juga sumber transaksinya itu lebih banyak pada saat offline.
Nih, kita klik. Nah, pada saat menggunakan apps aplikasi, rata-rata orang-orang menggunakan paling banyak GoPay. Dan juga pada saat offline, penjualan paling banyak menggunakan cash. Jadi itu tadi hasil data yang saya peroleh dari dataset 123, terus ini admin 1, terus file 321. Mungkin karena itu tadi belum sempat terkoneksi hasil dari ini, filter koneksinya belum nyambung dengan region. Jadi saya tambahin penjelasan bahwa pergerakan penjualan bulanannya di Jawa seperti ini, yang banyak pada bulan Mei, lalu di Bali belum menunjukkan, Kalimantan, NTB, Sulawesi, Sumatera. Jadi jadi itu tadi tambahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.